Tes 1, 2, 3. Mulai ya. Masak air biar matang. Jangan lupa membeli gulai. Kami ucapkan selamat datang dan acara akan segera kita mulai. Terima kasih kepada tim Hadroh yang telah membacakan Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Sirah Nabawiyah semakin menambah kecintaan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan yaitu penceramah kita Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Usman Umar MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Pelaksana yaitu Bapak Ukiana. Yang kami hormati Ketua Umum yaitu Bapak Rahmat. Dan juga yang kami hormati Bapak Lurah Pondok Jaya yaitu Bapak Khairul Rasid SPMAGR beserta jajarannya. Dan juga yang kami hormati Babinsa Pondok Jaya yaitu Bapak Nasir Hidayat. Dan juga Binamas Pondok Jaya yaitu Bapak Suban. Mohon maaf ketukar. Dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Ustadz Haji Mansur, Bapak Haji Usin Mujid, dan juga Bapak Saiful Bahri. Dan juga alhamdulillah nanti mungkin akan hadir guru kita ya, Bapak Kiai Udan Maulana. Kita doakan guru-guru kita ini selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati seluruh segenap panitia pelaksana pada siang hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjim saya. Dan juga yang kami cintai adik-adikku sekalian. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita dalam acara Aren Bersatu Berbagi untuk Yatim. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita pada siang hari ini menjadi sebab dan wasilah Allah turunkan rahmat hidayah serta keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada suri tauladan kita, manusia yang sempurna dari akhlaknya yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Karena merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan Allah pilih dan Allah takdirkan kita menjadi umatnya. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kelak kita orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka saja acara kita pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran acara kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Walikulli niyatin sholihah wa ila ratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meningkat ke acara selanjutnya, izinkan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, diselingi dengan nanti pembagian santunan secara simbolis. Nanti selanjutnya yaitu tausiah agama, dan yang terakhir penutup atau doa. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku yang kami cintai, untuk menghemat waktu kita dengarkan sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bapak Ukiyana. Kepada beliau kami persilakan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kiai Usman Umar MA. Yang saya hormati Bapak Lurah Khairul Rasid. Yang saya hormati Binamas Bapak Nasir. Yang saya hormati Bapak Babinsa Subhan. Yang kami hormati para ustadz, para kiai dan para alim ulama. Kiai Ustadz Udan Maulana Bapak Ustadz Mansur, Bapak Ustadz Salam. Yang kami hormati Ketua Umum Marin Bersatu Bapak Rahmat. Yang saya hormati Bapak RW Abdul Rajak, para serta RT Pondok Jaya, para panitia, para tamu undangan yang kami cintai dan kami muliakan, anak-anakku, anak yatim yang telah hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang nanti kita kumpul di surganya. Amin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua donatur yang sudah memberikan rezeki sehingga terlaksana acara ini. Mudah-mudahan Allah akan ganti apa yang dikeluarkannya. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang saya direspon satu persatu yang sudah bekerja keras dalam acara ini. Yang kedua, kami mohon maaf apabila di dalam penyambutan kami kurang sopan, kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf apabila tempat jamuana kurang memuaskan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bapak Ukiyana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami bersama, dan kita doakan beliau selalu kompak bersama panitia-panitia yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meningkat ke acara sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Umum, yaitu Bapak Rahmat Kakem. Pada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersujud pada Allah yang Maha Kuasa, yang berlindung dengan ucapan Alhamdulillah. Dengan ucapan Alhamdulillah bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Saya mohon maaf sebelumnya. Yang saya hormatin dari Bapak Lurah, yang saya hormatin dari Bapak Bimas dan Pak Ramil dan rajaran dari Pondok Aren atau dari sepuh-sepuh dari Pondok Aren dan Kiai Pondok Aren. Saya mau cerita semuanya dari perjalanan di Aren Bersatu ini. Perjalanan Bersatu ini kita ya banyak rintangan lah di dalam hal perjalanannya, di dalam kita berkumpulnya dari satu dan satu lainnya, dari tempat ke tempat lainnya. Pernah saya berkumpul dikata kumpul berapa kali, kumpul kita bertiga, berdua. Apa kita kumpul di rumah Abang Rojak atau di Abang Angel, apa Abang Teho. Alhamdulillah akhirnya terlaksana juga buat kegiatan Aren Bersatu ini untuk menyantuni anak-anak kita di Pondok Aren atau di Pondok Jaya. Dan saya bercerita ini buat dari awal sampai akhir penuh dengan banyak rintangan, penuh banyak dengan ujian. Ya, alhamdulillah semua dari rekan-rekan Aren Bersatu itu mendukung buat kegiatan ini. Yang positif ini kita untuk menjalanin untuk kegiatan Aren Bersatu. Saya ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada Pak Lurah sama Ketua Lingkungan untuk membangun anak-anak muda atau anak tongkrongan biar dia ada perkembangan, ada buat kegiatan, biar dianggap remeh lah buat anak tongkrongan itu. Sebenarnya dia itu mau untuk bergerak di dalam bidang apapun, cuma satu sayang kagak ada yang untuk membimbing buat anak-anak tongkrongan ini. Saya minta dari Pak Lurah, dari Pak Bimas, dari Pak Ramil, tolong dilihat juga anak-anak tongkrongan itu biar ada kegiatannya yang positif. Dan satu lagi buat RT atau kelurahan atau dari RW, bangunlah buat anak lingkungan itu ada kegiatan. Seperti apa kegiatannya? Kegiatan di RW atau di RT biar anak muda itu tidak ada tongkrang sono tongkrang sini. Kasihlah kegiatan. Apa kegiatan yang positif? Seperti kegiatan positif, misalkan ada orang hajatan sedikit, kasihlah kesempatan buat anak-anak muda kita itu biar ada kreatifnya sedikit, biar itu enggak jalan yang lebih jauh yang kita enggak inginkan. Kira-kira dari Pak Lurah, Pak RT, dan Pak RW, itulah saya ingin jangan dianggap remeh, jangan dianggap mata sebelah anak-anak tongkrongan. Tolong diperhatikan maksudnya, biar ada kegiatannya Pak. Maksudnya buat anak-anak tongkrongan itu jangan dianggap tukang beginilah, tukang begitulah. Ya maksudnya sebenarnya dia ingin banget itu ada yang untuk kasih saran, apa kasih buat kegiatan dia. Hanya itu yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sih, cuma satu-satu saya nggak bisa dijabarin dengan semuanya. Insya Allah nanti buat ini saya buat Aren Bersatu ini kita ada sebuah kotak buat kegiatan
Di aren besar itu ada kotak amal yang kita taruh siap warung itu bagi pun yang berminat. Untuk biar kegiatan ini kita berjalan sampai adik-adik saya atau adik-adik abang-abang atau adik bapak-bapak semuanya biar berjalan sampai ke depan. Itu kegiatan RM1 kita naruh kotak. Misalkan ada ingin ke kotak ada atau lari ke Abang Pengho, apa Abang Rojak, apa Abang Angel, apa Abang Kote, itu ada persiapannya, ada semuanya. Itu kita dari dikit, mungkin dari dikit itu emang kecil sih nilainya, nilai kecil. Tapi alhamdulillah selama ini saya kumpulin dari 15 kotak itu alhamdulillah ada hasilnya. Banyak yang bercerita di tiap toko dia naruh kotak, dia nggak tahu tuh di mana tuh kotak asalnya, buat apa gunanya, dia nggak tahu. Orang mana, apa orang seberang, orang sana, dia nggak tahu. Dia ingin dari warung-warung itu yang saya tahu orang berbumi yang bisa menjalanin itu, maksudnya dari kotak-kotak itu dia nggak, di luarnya dia nggak tahu buat perjalanannya buat apa, mungkin buat jalan-jalan ini lebih jelas. Ya, hanya itu aja yang saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang kena di hati. Saya mohon maaf. Dan semua buat tamu undangan saya pun minta maaf semuanya. Bila ada kekurangan, namanya manusia pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Umum Bapak Rahmat Kakem. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat walafiat, kompak di dalam menjalankan kegiatan sosial di lingkungan Pondok Jaya dan Pondok Aren. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan juga selamat datang pada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai dan Maulana. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku yang kita cintai, kita meningkatkan acara sambutan yang ketiga atau sambutan yang terakhir yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Lurah Pondok Jaya. Kepada Bapak Khairul Rasid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang sama-sama kita nantikan kehadirannya, yang kita hormati, penceramah kita pada kegiatan pada hari ini, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Usman Umar MA. Semoga hadirnya beliau, apa yang tadi disampaikan pada ceramah beliau bisa memberikan banyak faedah manfaat untuk hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kemudian yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita cintai bersama, guru kita Bapak Kiai Udan Maulana, Bapak Ustadz Haji Mansur. Semoga
beliau-beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Husin Mujid, hadir pada hari ini Ketua RW 03 Bapak Durajak beserta seluruh pengurus RT di wilayah RW 03. Kemudian saya hormati Bapak Guru Dani, yang saya hormati Binamas Babin Kamtibmas Kelurahan Pondok Jaya Bapak Nasir, Babinsa Kelurahan Pondok Jaya Bapak Subkan, yang saya hormati Bapak Ustadz Bakri, Ustadz Abdillah, tokoh Ormas seluruhnya sepondok aren, yang saya hormati Bang Ardani, alhamdulillah beliau hadir dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang positif di warga masyarakat. Terutamanya yang kita cintai bersama-sama anak-anak yatim piatu yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan santun yang dilaksanakan oleh Aren Bersatu yang dikomandoi oleh Bang Kakem. Luar biasa Bang Kakem nih. Dan kita doain mudah-mudahan Bang Kakem dengan niat baiknya, dengan niat tulusnya untuk masyarakat, kegiatan apapun itu, Aren Bersatu di bawah komando beliau, entah itu santunan atau nanti ada acara lain, kegiatan lain, kita dukung terus untuk kebaikan kita bersama. Yang saya hormati juga Ketua Pelaksana Bang Uki, Bang Ukiana, Bang Pengho, serta seluruh tim panitia pelaksana yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama kami atas nama pemerintah Kelurahan Pondok Jaya mengucapkan terima kasih, masih ada terus kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat, entah itu masyarakat Pondok Aren dan Pondok Jaya khususnya. Itu kegiatan Aren Bersatu yang dikomandoi oleh Bang Kakem, kami apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, semoga kami di pemerintahan bisa terus mendukung Bang Kakem ya. Tadi banyak disampaikan oleh Bang Kakem, harapan-harapan beliau, keinginan-keinginan beliau, insya Allah setiap kegiatan yang di masyarakat terkait kepemudaan, kita punya wadah yang namanya banyak organisasi, salah satunya organisasi Karang Taruna dan organisasi masyarakat yang lainnya. Saya memandang selama ini kegiatan di masyarakat sangat luar biasa, entah itu organisasi di pemerintahan ataupun organisasi kemasyarakatan. Salah satunya bisa dicontoh mungkin dari Jawara Tangsel yang dikomandoi Bang Adani. Alhamdulillah beliau banyak memberikan manfaat untuk masyarakat seperti itu. Ya. Dan untuk teman-teman Aren Bersatu, kami mengucapkan terima kasih. Mungkin awal ini merupakan awal yang baik. Kedepannya kita bisa melakukan giat kegiatan yang lain, ya. Pintu ataupun kantor Kelurahan Pondok Jaya terbuka terus Bang Kakem, insya Allah. Melalui kita punya wadah Aren Bersatu. Saya pikir awalnya Aren Bersatu tuh sekecamatan Pondok Aren Bang Kakem. Ada 11 kelurahan, ya. Mungkin ini awal ya, mungkin ini awal letupan atau pencetus, mungkin diawali dari Pondok Aren dan Pondok Jaya, mungkin seperti itu ya. Kedepannya berharap mudah-mudahan dengan dorongan semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakatan, Aren Bersatu bisa lebih luas lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, harapan itu sama harapan saya dengan Bang Kakem. Apalagi kalau menyangkut terkait dengan kemasyarakatan. Enggak ada kita namanya mundur.
kita terus maju untuk masyarakat. Seperti itu. Hari ini kegiatan santunan anak yatim, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dilaksanakan tidak hanya pada hari ini. Ya, namanya anak yatim, kita selalu harus memperhatikan, harus melihat kehidupannya sehari-hari. Karena bagaimana kita anak yatim itu adalah yang harus kita perhatikan. Siapa lagi yang memperhatikan kalau selain kita? Itu. Ya, kita berharap, kita berdoa semoga anak-anak yatim yang pada hari ini hadir kedepannya bisa menjadi anak terbaik untuk lingkungan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini itu aja, nggak banyak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin fasilitas yang kami berikan kurang memadai. Mungkin suasananya nggak dingin, Bang Dani ya, hangat nih. Nanti insya Allah mudah-mudahan pelan namun pasti kita ada perbaikan-perbaikan sarana prasarana. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa pasang fasilitas AC nanti biar kegiatan masyarakat lebih nyaman lagi. Doakan kami bisa terus berbuat yang baik untuk masyarakat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan meninggalkan panggung dulu Pak Lurah, karena acara selanjutnya itu acara penyerahan santunan secara simbolis. Mohon kepada anak-anak 5 orang ya tadi Pak Panitia segera, dan untuk penyerahan kepada Pak Rahmat Kakem, terus Bang Ukiana, Pak Haji Mansur untuk memberikan secara simbolis, dan juga Bapak Haji Husin Mujid. Silakan untuk memberikan secara simbolis. Ya serahin aja satu. Itunya mana? Ya udah. Pak RT Romli. Bang Dani silakan. Oke, untuk memberikan simbolis. Oke, untuk yang pertama diberikan yang memberikan itu Ketua Umum Bapak Rahmat Kakem. Kasih Kak. Ya. Ke sana. Diberikan ke sini, Pak. Nah, ya langsung aja. Ya. Pemberian santunan yang kedua yaitu Bapak Ukiana, disusul dengan Pak Lurah. Jangan turun dulu Pak Uki. Oke, lanjut Pak Haji Mansur. Dulu foto bersama kan biasanya. Foto ya. Lanjut. Oke, tepuk tangan, beri tepuk tangan. Siapa yang belum? Oke, terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah memberikan santunan secara simbolis. Kita foto dulu mungkin ya. Ya.
Ya, terima kasih kepada Bapak-bapak semua. Ya, demikianlah sambutan yang terakhir yang telah disampaikan oleh Bapak Lurah Pondok Jaya, dan juga disusul dengan pemberian santunan secara simbolis. Baiklah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat nggak? Semangat ya. Baik, acara selanjutnya atau acara inti yaitu kita dengarkan butir-butir nasihat ataupun tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Usman Umar MA. Kepada beliau kami persilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi rasanya nikmat, sambil ditemani goreng-gorengan. Maulid Nabi kita hormat, tongkrongan jadi penuh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, Muhammadin rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Qala Allahu ta'ala fi kitabih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran pengurus dan panitia pelaksana kegiatan Aren Bersatu. Saya ingin menyapa Bang Rahmat selaku Ketua Umum. Yang saya hormati Bang Ukiana selaku Ketua Pelaksana, Bang Ompo, Bang Mustafa. Sukses, mudah-mudahan acara ini penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Pondok Jaya, Pak Khairul Rasyid. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, keselamatan dan kekuatan untuk menghantarkan Kelurahan Pondok Jaya ini menjadi kelurahan yang terbaik, aman, sejahtera, masyarakatnya penuh dengan keberkahan. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Nasir selaku Bimamas dan Pak Subhan selaku Babinsa. Mudah-mudahan Allah pun berikan beliau kekuatan untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara. Mudah-mudahan kampung kita aman asbab beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Udan Maulana matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Mansur
Yang saya hormati dan saya muliakan Pak RW Rojak dan seluruh jajaran pengurus RT di wilayah Pondok Jaya. Tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kegiatan Aren Bersatu Pondok Jaya. Mudah-mudahan Allah semua jadikan kita orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang sukses dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya nggak tahu ini acara maulid apa maulud? Santunan. Karena hari ini, bulan ini adalah bulan maulid. Sekalian deh Bang ya, acara ini acara maulid juga, santunan juga. Kesempatan ini saya ingin memberikan pesan saja barangkali. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Saya sudah banyak diceritakan bahwa ini berasal dari tongkrongan biasa sehingga menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa. Kita doakan tongkrongan ini menjadi inspiratif bagi yang lain, bukan hanya di daerah Pondok Aren tetapi juga untuk wilayah Tangsel dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah doa di dalam Al-Quranul Karim yang doa ini semua kita hafal. Bahkan sudah jadi familiar, setiap kali doa pasti doa ini dibawa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hafal semua? Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini namanya doa sapu jagat. Jadi kata para ulama, sebenarnya cukup ketika kita doa ini sudah mewakili seluruh doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama menyebutnya dengan doa sapu jagat. Nah, masalahnya kebahagiaan apa yang kita inginkan di dalam doa itu? Selama ini doa kita kebahagiaan umum, tapi para ulama kemudian menjelaskan setidaknya ada 5 kebahagiaan yang kita mohonkan di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan Bang ini jadi andalan doa kita. Ya. Nah, apa 5 kebahagiaan yang kita mohonkan kepada Allah? Yang kita baca di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama yang kita mohonkan kepada Allah, doa kebahagiaan apa? Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup yang bagaimana? Yang tawasau bil haq wa tawasau. Pasangan hidup yang saling mengingatkan satu sama lain. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Itu fungsinya. Jadi kalau ada istri yang barangkali salah, suami tampil memberikan nasihat. Pun begitu kalau seandainya ada suami yang keliru, istri pun tampil untuk membetulkan kekeliruan itu. Itulah fungsi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, dalam doa itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup yang saling mengingatkan satu sama lain, sehingga kemudian melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab rumah tangga itu kan modelnya ada 3 Bang. Ya,
Ini yang kita mohonkan rumah tangga yang bagaimana nih? Yang pertama ada rumah tangga model kuburan. Tahu kuburan? Sepi, sunyi. Ada rumah tangga model begini. Laki nggak pernah tanya istri, istri pun nggak pernah nanya suami. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan handphone. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Tapi jangan nengok sebelah, ntar dia tersinggung. Ada suami istri nggak tegur sapa, anak nggak tegur sapa orang tua pun nggak tegur sapa dengan anak. Rumah tangga bagaikan kuburan, sunyi secap, tidak ada suara-suara yang komunikasi di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua ada rumah tangga modelnya rumah tangga model rumah sakit. Tahu rumah sakit? Rumah sakit itu kan ada dokter, ada pasien. Kadang-kadang tuh dokter sama pasien tuh suka ribut tuh. Kata dokter bilang apa? Ini pasien kalau nggak berobat sama saya nih nggak bakalan sembuh. Kata siapa? Kata dokter. Pasien nggak mau kalah. Apa kata pasien? Dokter juga kalau saya kagak berobat kagak makan. Duit dari mana kalau saya nggak berobat? Ada loh rumah tangga begitu. Suami istri ribut sesuatu yang kadang-kadang nggak perlu diributkin. Coba kita ini orang Betawi, coba lihat. Bini itu kalau lagi marah itu kan kadang-kadang ngomong itu kadang-kadang subur. Dibangkit-bangkit tuh lakinya. Abang, Maye bang, abang punya rumah. Tuh Betawi kalau lagi ngomel gitu. Abang kalau nggak kawin sama ayah bang, abang nggak punya mobil. Abang nggak punya motor, abang nggak punya sepeda. Ayah tahu banget bang, abang waktu ngelamar ayah cuma bawa dengkul sama kolor doang. Lah lakinya nggak terima. Apa kata lakinya? Lu juga kalau nggak kawin sama gue jadi perawan tua. Siapa bilang gue cuma bawa kolor doang? Lah kan gue juga bawa isi-isinya. Gitu. Itu rumah tangga model kuburan. Maka jadilah rumah tangga nih yang ketiga. Model apa? Model masjid. Tahu model masjid? Tuh model masjid enak. Ada makmum, ada imam. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Apa ada? Imam ruku, makmum gak mau ruku. Ada nggak kira-kira imam ruku, makmum gak mau ruku? Ada? Cuman di zaman Gus Dur doang dulu. Gus Dur tuh. Itu kalau sholat, kalau imam baca waladhdallin, Gus Dur gak mau baca amin. Jadi kalau imam waladhdallin, Gus Dur diem aja. Ditanya sama orang NU, Gus panjenengan tuh kalau imam baca waladhdallin nggak baca amin. Kenapa Gus? Kata Gus Dur, saya lagi kagak suka sama Amin Rais. Enak rumah tangga model masjid. Ada suami, ada istri, ada anak-anak jadi makmum. Makanya ibu-ibu kalau rumah tangga kita, kalau suami nggak sholat di masjid, ajak sholat di rumah. Jadiin dia jadi imam. Biar bagaimana rumah tangga kita model masjid karena tercipta dari sholat berjamaah. Cuman jangan kelakuan kayak orang Betawi. Lakinya disuruh jadi imam, istrinya jadi makmum, anaknya jadi makmum. Cakep sih sholatnya. Cuman kadang-kadang kita kan tahu orang Betawi bacaannya apa? Kalau jadi imam, tanya tuh Pak Bibinsa, Pak Lurah. Kalau nggak kulhu anas. Ini ada orang Betawi, istri suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, anak-anak SMP jadi makmum. Lakinya habis baca waladhdallin, kompak, amin. Karena kebiasaan bapaknya baca kulhu, kalau nggak anas, anaknya di belakang ngomong, anas kulhu, katanya. Anas kulhu, taruhan tuh anaknya. Dipikir bapaknya pasti baca kulhu, enggak kata anaknya, anas kulhu, anas. Nah bapaknya ngedenger anaknya taruhan, gengsinya tinggi. Nah orang Betawi diganti ayatnya, enggak baca lagi surah Anas, enggak lagi surah Al-Ikhlas, diganti surahnya yang lain, yang dia enggak pernah baca. Apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Istrinya kaget, di belakang biasa suaminya baca kulhu Anas, dibaca inna a'taina. Ketelepasan ngomong tuh bininya. Apa kata bininya?
tumben bang, gitu. Dibilang tumben gemeteran di lakinya. Ya, dia baca inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna, bingung. Inna, anak ayat jarang dibaca. Dia bingung terusannya apa ya? Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna, bingung. Istrinya nggak tega di belakang, diterusin tuh ayat. Apa kata istrinya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bang. Jangan usil bu, biarin. Suami mau baca kulhu ke, mau baca an-nas ke. Yang penting stabilitas sholat berjamaah itu berjalan lancar. Sehingga tumbuhlah rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena sholat berjamaah itu. Makanya kalau kita sholat imam di depan, makmum di belakang tuh harus cerdas. Harus pinter. Kalau imam salah, ingetin dia. Jangan imam goblok. Ada makmum goblok? Ada makmum goblok? Ada di Tenabang. Namanya Somad. Dulu di Tenabang tuh kan banyak preman tuh. Dulu preman, habis sudah. Zaman Ahok dibertelin. Ada preman, alhamdulillah dia dapat jodoh anak Haji Mansur, namanya Fatimah. Nah, si Somad ini seminggu habis nikah, istrinya bilang sama si Somad, "Bang, abang ini kan udah jadi mantu Haji Mansur." "Iya, emang kenapa? Abang sholat apa bang di masjid? Kan malu sama jamaah. Masa mantu Pak Haji kagak sholat?" Si Somad bilang, "Neng, abang ini kan preman. Mana bisa abang sholat, daripada malu-maluin lebih baik abang gak sholat." Kata Fatimah, "Bang, sholat jamaah mah gampang. Abang kata imam, abang gerakan imam ikutin udah sah tuh sholat." Begitu? "Iye lah, gampang amat." "Iye bang." "Ya udah siapin deh baju gua." Disiapin sama bininya, baju kokoknya, sama sarungnya, sama peci cubluknya tuh. Rambutnya gondrong si Somad, badannya bengking. Sholat dia di masjid tuh. Di dalam masjid ada Imam Haji Nawawi. Haji Nawawi lihat si Somad masuk masjid, seneng banget, "Mad, ente mau sholat?" "Iya, sini." Sholat dia berdua tuh. Nah, Haji Nawawi di depan, Somad di belakang. Somad takbir, Allahu Akbar. Haji Nawawi kan takbir, dia ngikutin. Haji Nawawi ruku, Somad ruku. Haji Nawawi sujud, Somad sujud. Itu Haji Nawawi bangun dari sujud, Somad nggak bangun-bangun. Kenapa? Rambutnya keinjak sama Haji Nawawi. Bingung Somad dia, nggak ngerti, nggak cara ngebilangin imam gimana nih. Akhirnya Somad takbir. Takbir kenceng banget kayak tadi tuh, Allahu Akbar. Haji Nawawi udah mulai ketakutan. Wah, nih Somad kayaknya marah nih. Rambutnya keinjak sama gua. Kalau dia takbir lagi, daripada gua ditonjok dari belakang, mendingan gua kabur dah. Somad takbir lagi, Haji Nawawi keluar dari masjid. Ingat kata bininya si Somad, "Bang, pokoknya apa kata imam, apa gerakan imam, abang ikutin." Dikejar Haji Nawawi itu. Merasa dikejar, dia larinya kenceng Haji Nawawi. 7 balik tuh masjid diputer sama dia. Akhirnya Haji Nawawi capek ngaso di depan masjid. Somad ngikut juga ngaso. Itu Somad bilang sama Haji Nawawi, "Bang Haji, emang kalau sholat lari-larian begini apa?" Itu makmum goblok namanya. Maka jadi makmum harus cerdas, yang mampu mengingatkan imam. Suami salah, ibu tampil untuk meluruskan suami yang salah. Suami pun begitu dengan istri, harus saling tawasau bil haq wa tawasau bis. Ini pesan yang ada di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan aku seorang pendamping hidup yang saling mengingatkan satu sama lain. Makanya Bu, istri yang soleh, suami yang soleh, insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah. Nah, sekarang ukurannya gimana tuh istri yang soleh itu? Sebab di zaman Nabi ada pernah seorang istri diceritakan oleh suaminya. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya istri ya Rasulullah.
Di saat aku pulang dari perniagaan, dia sudah menjemputku di rumah ya Rasulullah. Di saat aku butuh sesuatu, dia memberikan sesuatu yang aku inginkan ya Rasulullah. Bahkan di malam hari ya Rasulullah, di saat aku sedang memikirkan untuk kehidupan berikutnya ya Rasulullah, dia tampil datang kepadaku di malam itu seraya mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bang, malam ini yuk kita pikirkan kehidupan untuk akhirat, karena dunia hanya fata morgana. Dunia hanya sekedar kita numpang bang, yang akhirat tempat kita abadi di sana. Yuk malam ini kita pikirkan hidup kita untuk akhirat. Begitu ya Rasulullah, dia berikan kepada aku sesuatu yang begitu indahnya. Apa kata Nabi? Masya Allah, salam dariku untuk istrimu yang mudah-mudahan menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak begitu Bu? Bu? Pengen? Nah, Rasulullah bilang, seorang perempuan yang soleh itu, kata Nabi, iza nazarta saratka, kalau suami memandangmu, kau mampu menggembirakan hati suamimu. Itu ukuran kesolehan seorang istri. Kalau suami memandang, dia mampu menggembirakan hati suaminya, itu sudah istri yang soleh. Enggak ada lagi balasan kecuali surganya Allah. Bahkan Rasul mengatakan, silakan dari pintu surga mana dia masuk ke dalamnya. Silakan, kata Rasulullah. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana suami yang soleh? Ukuran suami yang soleh yang bagaimana? Kata Nabi, ma yazdadu imanal mar'i hatta yazdadu hubban linisa'i. Tidak tambah kecintaan seorang suami kepada Allah sampai tambahnya kecintaan dia sama istrinya. Nah, jadi ukuran kesolehan seorang suami, kata Nabi, ma yazdadu imanal mar'i hatta yazdadu hubban linisa'i. Dia tidak tambah kecintaan dia kepada Allah sampai tambahnya kecintaan dia sama istrinya. Bu, ibu kalau pengen lihat suami ibu itu soleh atau tidak, lihat bagaimana dia memperlakukan ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau lihat saya nih, ya, kalau ngelihat saya di mall Ekceng kek di mana kek, lihat nih, kalau saya sama istri saya tuh dari mulai masuk mall sampai keluar mall itu gandengan tuh nggak saya lepasin. Iya, sebab kalau saya lepasin belanja mulu dia bawaannya. Iya. Makanya Pak, kata Nabi, dirhamun fi akhli khairu min alfi darahim bisabilillah. Itu suami yang soleh tuh, suami yang bekerja menafkahi istrinya. Kata Nabi, 1 dirham diberikan buat istrinya jauh lebih mulia daripada ribuan dirham disumbangkan di jalan Allah. Itu suami ngasih istrinya 10.000, itu lebih mulia daripada jutaan dia sumbangkan untuk yang lain. Makanya bapak-bapak kalau ngasih istri nggak usah banyak-banyak, dikit aja pahalanya udah besar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, apa yang kita mohonkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Doa kita apa? Allahumma ja'al auladana auladan sholihin. Ya Allah, jadikan anak generasi kami ya Allah anak keturunan yang soleh, anak keturunan yang baik, anak keturunan yang berbakti kepadamu, berbakti kepada Rasulmu, dan berbakti kepada orang tua. Nah, masalahnya bagaimana mencetak anak yang soleh? Sebab di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar. Dia ngadu. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya nih punya anak. Ini anak bandel banget. Rasanya saya nggak sanggup punya anak kayak begini nih. Makanya saya ngadu ya Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, anakmu bawa. Kalau mau kesini bawa anakmu. Diadapkan di hadapanku. Akhirnya besoknya orang itu datang bawa anaknya. Nih Amirul Mukminin, anak saya nih yang kemarin saya ceritakan. Sayyidina Umar itu menatap anak itu. Anak muda,
Iya, Sayyidil Amir Mukminin. Kamu tahu nggak? Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja nggak diperkenankan oleh Allah bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi sehebat apapun ibadah kita di hadapan Allah, mungkin so'imun nahar wa qa'imul lail wa hafizul lisan. Siang hari dia puasa, malam dia tahajud, bibirnya basah berzikir membaca Quran. Tapi kalau dia nyakitin dia punya orang tua, pintu kebaikan tertutup sudah bagi dirinya. Makanya dulu ada orang yang solehnya dikagumi sampai Nabi, namanya Alqomah. Itu Alqomah saking solehnya dia, kalau dia mau pergi dia sedekah dulu, dia bagi duit dulu orang baru dia berangkat. Saking solehnya dia. Tapi ketika dia mau meninggal dunia, bukan hanya wajahnya yang sampai hitam, tetapi lidahnya keluh untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Padahal dia soleh, ahli ibadah, ahli sedekah. Tapi ketika mau meninggal dunia, hitam legam dia punya wajah dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahabat mentalkinkan, Alqomah baca la ilaha illallah. Tidak mampu Alqomah lisannya. Sampai Nabi Muhammad kemudian mendengar berita ini, kata Rasulullah, adakah Alqomah punya orang tua? Ada ya Rasulullah, ibunya. Kata Nabi, panggil ibunya. Kalau ibunya yang gak mau, biar aku yang datang ke rumah ibunya. Akhirnya ibunya datang ke rumah. Kata Nabi, wahai ibu, ibu kenal Alqomah? Iya ya Rasulullah, dia anak yang soleh, dia anak yang hebat ibadahnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasul, wahai ibu, maksudnya hubunganmu dengan dia bagaimana? Ya Rasulullah, sampai saat ini aku belum ridho terhadap dirinya ya Rasulullah. Batinku sudah sakit dibuatnya ya Rasulullah. Jadi Alqomah ini ternyata dalam catatan riwayat suami yang terkenal takut sama istrinya. Yang ketawa itu suami yang takut sama istri. Kalau saya sih jujur nggak pernah takut sama istri. Enggak, cuma ngeri doang. Tapi istri saya ibu ya, jujur nih bu, istri saya ini kalau saya ceramah begini nih pak nih, nasihatnya cuma satu, bang, abang kalau ceramah ada ibu-ibu banyak tuh. Nah ibu-ibu di situ ada yang janda, abang suka sama dia, dia suka sama abang, nikahin aja bang. Tuh punya bini kayak begitu tuh. Saya bilang sama dia, syaratnya ada enggak? Ada bang, syaratnya 5 kalau abang kawin lagi. Apa yang pertama? Yang pertama, calon bini abang harus lebih cakep dari ayah. Ya ukuran Luna Maya deh. Yang kedua bang, harus lebih pinter. Yang ketiga bang, harus lebih kaya. Yang keempat bang, harus lebih muda usianya. Yang kelima dia diam aja. Saya tanya yang kelima apa neng? Yang kelima bang, langkain dulu mayat saya. Makanya saya nggak kawin-kawin dari dulu. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ibunya bilang, Alqomah sudah nyakitin aku ya Rasulullah. Ibu, hari ini Alqomah terbujur kakutan pada ayah, ruh masih di jasad, dia tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia ada masalah dengan ibu. Ibu maafkan dia ibu. Tidak ya Rasulullah, hatiku sudah terlalu sakit. Ibu maafkan dia. Tidak ya Rasulullah. Akhirnya Rasul bilang, sahabat kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar kata Rasulullah. Ibunya nanya, untuk apa ya Rasulullah? Untuk membakar Alqomah. Daripada Alqomah dibakar oleh Allah nanti di yaumul qiyamah, lebih baik Alqomah itu kita bakar di dunia. Ibunya kemudian menetes air mata. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Aku maafkan kesalahannya ya Rasulullah. Akhirnya sahabat menyaksikan Alqomah meninggal dalam keadaan membaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena keriduan ibunya. Makanya Rasulullah mengatakan ridho fi ridhil walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada dalam kedua orang tua kita, dan murka Allah pun ada dalam murka kedua orang tua kita.
Makanya mungkin barangkali ibadah kita tidak hebat para ibadahnya para wali Allah. Mungkin ibadah kita tidak hebat seperti ibadahnya ulama. Tapi minimal kita cinta sama orang tua kita. Itu yang sudah menjadikan hidup kita penuh berkah. Dulu ya, di zaman Nabi itu ada namanya Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini terkenal, dia tidak begitu booming di surga, tapi namanya begitu harum di langit. Nah, Wais Al-Qarni ini pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah, Mekah Madinah. Cuma beliau ini sayang gak ketemu Nabi. Makanya Wais Al-Qarni walaupun dia sejaman dengan Nabi, dia tidak disebut dengan sahabat. Dia disebut dengan tabi'in. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan sahabat. Walaupun hidupnya semasa dengan Rasulullah. Nah, Rasul itu ketika ada sahabat Umar bin Khattab mau ke Madinah, Rasulullah bilang, "Ya Umar, kalau kau ke Madinah, kau cari anak muda namanya Wais Al-Qarni." Untuk apa ya Rasulullah? Kau minta didoain sama dia. Oh begitu ya Rasulullah? Iya. Sayyidina Umar itu diam-diam nanya, ini orang hebat bener nih. Rasul yang nyuruh saya minta doa sama dia. Padahal kan banyak orang-orang alim, banyak orang-orang hebat di antara sahabat. Tapi kenapa Wais Al-Qarni? Umar telusuri, ternyata kehebatannya apa? Cintanya Wais Al-Qarni dengan ibunya, sampai dia pernah gendong ibunya dari Madinah, Mekah, Mekah, Madinah. Kita ini boro-boro gendong ibu kita sejauh itu, disuruh nganterin berobat aja ke puskesmas, kadang-kadang ada aja alasan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah jadi Sayyidina Umar itu diaduin sama anak muda ini. Kata Sayyidina Umar, orang yang mengadu tadi, "Wahai Amirul Mukminin, ini anak saya ini yang gak sesuai apa yang saya inginkan, gak sesuai dengan ekspektasi. Saya kepengen anak yang soleh, tapi buktinya dia tidak soleh." Itu Sayyidina Umar menatap tuh anak ini. Lalu anak ini kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, saya mau bertanya, ada enggak hak saya sebagai seorang anak dan kewajiban sebagai orang tua? Jangan selama ini yang dituntut kewajiban anak, tapi hak saya sebagai anak jarang sekali diselesaikan oleh orang tua." Apa kata Sayyidina Umar? Ada nak. Ada hak orang tua, ada kewajiban anak, ada hak anak, ada kewajiban orang tua. Nah, apa kewajiban orang tua kepada anak? Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong diperhatikan karena ini menyangkut masa depan anak kita. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anak apa? Ayyuhsina ismah, memberikan nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu jadi doa. Nama itu jadi doa. Orang tua ngasih nama supaya anaknya sesuai dengan nama yang disandang. Ya, kayak Pak Lurah kita namanya cakep banget, Khairul Rasyid. Ya Allah, sebaik-baik orang yang ngasih petunjuk tuh. Makanya beliau jadi lurah. Kenapa? Mampu memberikan kesejukan buat masyarakat. Karena beliau yang memberikan petunjuk arah jalan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan hidup. Bagus. Kan sesuai kan doa orang tuanya. Dulu saya yakin Pak Lurah, ibu bapaknya pun berharap anaknya menjadi orang saleh. Dan sekarang sudah terbukti doa orang tua yang puluhan tahun yang lalu terbukti sekarang. Pak Lurah menjadi panutan umat. Ini doa. Makanya Nabi mengatakan khairul asma ma'ubida wa humida. Sebaik-baik nama mengandung penghambaan atau mengandung pujian. Bagus, kenapa? Nama menjadi doa. Kita ini dulu orang tua kita orang Betawi kadang-kadang kalau ngasih nama sembarangan juga. Ada namanya anaknya pusernya Bodong lahir dinamain Bodong. Ada nggak yang begitu? Ada dulu orang Betawi begitu. Tapi sekarang udah modern. Ya, anak-anak dinamainnya modern, Jepri gitu. Aneh ada orang Betawi namanya Jepri. Biasanya kalau nggak Khairul Rasyid, Usman. Itu orang Betawi nggak jauh dari situ. Nah, jadi kata Sayyidina Umar apa?
berikan nama yang baik kepada anak. Itu kewajiban orang tua. Apa kata si anak ini? Wallahi, demi Allah ya Amirul Mukminin, orang tuaku tidak memberikan nama yang baik buat aku. Kata Sayyidina Umar, namamu siapa nak? Nama saya Jual. Tahu Jual? Jual itu kelelawar jantan. Kalau orang Betawi nyebutnya kampret. Dinamain anaknya kampret. Sayyidina Umar marah. Kata Sayyidina Umar, kau telah melalaikan kewajibanmu sebagai orang tua dengan menamakan anakmu yang tidak lazim diberikan. Zolim kita kalau ngasih nama anak yang gak sesuai. Yang kedua kata Sayyidina Umar, kewajiban orang tua kepada anak apa? Ayyu'allimahul Qur'an, mengajarkan Quran kepada anak. Makanya kalau kita nggak sanggup mengajarin anak, taruh anak kita di sekolah-sekolah yang berbasis Al-Quran. Kalaupun kita tidak taruh anak kita berbasis Quran, antarkan guru ke rumah untuk mengajarkan anak kita Al-Quran. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha karena kita mampu memberikan kewajiban yang terbaik buat mereka. Nah, inilah doa yang kita mohonkan dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, sebenarnya saya pengen banyak juga, ini ada masih banyak lagi. Cuman saya ini lagi kurang sehat sebenarnya. Ya, saya punya pita suara masih perbaikan nih, Bang. Jadi saya mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak basah. Makanya hari ini saya cuma nerima jadwal cuma 5 tempat doang. Subuh tadi di Bintaro, kemudian siang di Tanah Kusir. Ini malam ini hari ini bonus sebenarnya. Karena ntar ada ceramah lagi di Rawabelong sama di daerah Kebayoran Lama. Maka saya karena kondisi kesehatan saya mohon maaf nih Pak Lurah. Jadi nggak terlalu maksimal memberikan kajian pada hari ini. Ya, kalau kepengen lengkapnya silakan nonton hari Sabtu di iNews TV. Kalau nggak di Kompas TV. Ya, saya selalu mengisi kajian-kajian Al-Quran. Kalau enggak juga di beberapa YouTube saya juga boleh. Silakan, saya ikhlaskan. Tulis aja Dr. Kiai Haji Usman Umar MA. Di situ akan Ibu sajikan kajian-kajian ceramah-ceramah saya. Ya, itu saja barangkali nih Bang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bang Uki dan semua keluarga besar Aren Bersatu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Aren Bersatu bukan hanya 2 kelurahan nantinya. Tadi Pak Lurah sudah buat ultimatum, sebenarnya sudah memberikan arahan tuh. Kalau bisa lebih luas lagi cakupannya sehingga orang bisa menikmati lagi peran dan kiprah kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadikan sebuah tongkrongan sesuatu yang bermanfaat buat umat. Itu saja. Ya, saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Bang Uki kalau hari ini kurang maksimal saya memberikan kajian. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ada anak-anakku yang kami cintai. Demikianlah telah kita ikuti bersama tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Usman Umar MA. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau semakin menambah wawasan dan ilmu agama kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan keberkahan untuk bisa mengamalkan apa-apa ataupun ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Bapak Ibu rahmati Allah dan anak-anakku yang kita cintai, selesai sudah acara pada sore hari ini. Nanti ditutup dengan doa. Doa insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Udan Maulana. Dan kepada adik-adikku untuk lebih husuknya di dalam kita berdoa pada sore hari ini, mohon untuk yang membawa handphone ditaruh dulu, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan husuknya kita berdoa pada sore hari ini menjadi sebab dan wasilah
Allah kabulkan segala doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan tausiahnya yang begitu sangat luar biasa, dan juga kepada panitia pelaksana Aren Bersatu. Kita doakan para panitia ini selalu istiqomah di dalam kebaikan di lingkungan masyarakat Pondok Jaya dan Pondok Aren. Dan saya selaku pembawa acara pada sore hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila di dalam pengaturan acara pada sore hari ini banyak kata-kata yang tidak dimengerti, kosakata yang tak beraturan, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.